Arya Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 MDPI. Dengan kelas MD 4803 dengan nomor NIM 10401240013. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengetahuan tentang betapa pentingnya sholat dalam membentuk akhlak dan perilaku kita. Oke, di sini aku bakal ngejelasin sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Kalau kamu benar-benar menjaga dan memperbaiki kualitas sholat, maka secara otomatis hatimu juga akan bersih dan itu akan mempengaruhi cara kamu berperilaku kepada orang lain. Karena inti dari sholat adalah membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, orang yang sholat itu bila benar ibadahnya karena imannya, maka akan terjadi perubahan perilaku dalam hidupnya yang merubah ia bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kebaikan inilah yang dibawa dalam interaksi sosial kita, aspeknya muamalah. Teman-teman, bahwa kunci utama dari akhlak yang baik adalah sholat yang baik. Sholat bukan sekadar gerakan tubuh, ia adalah latihan harian untuk menahan diri dari keburukan. Ketika seseorang mendirikan sholat dengan penuh kesungguhan, maka otomatis dia akan terhindar dari berkata kasar, berbohong, berbuat curang, atau bahkan menyakiti orang lain. Dalam sujudnya ia merasa kecil di hadapan Allah, dalam rukunya ia tunduk kepada kebenaran, dalam takbirnya ia menyadari bahwa Allah yang maha besar, bukan egonya dan bukan nafsunya. Terkadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Nah, lalu bagaimana nih jika kita sholat tapi masih suka berbohong, masih suka marah-marah, masih suka menyakiti orang lain? Di sini saya bakal menjelaskan. Jadi, maka yang perlu kita evaluasi adalah kualitas sholat kita. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak menambah apa-apa baginya selain menjauhkan dari Allah. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullaha akbar wallahu ya'lamu ma tastana'un, yang artinya telah diwahyukan kepada Allah dan tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan menurut saya pribadi, kalau seseorang rajin sholat tapi masih sering berbuat buruk, itu tandanya sholat belum benar dan membekas di dalam hati. Artinya sholat yang menurut kalian dilakukan secara terus menerus, tetapi mereka tuh hanya sekedar sholat. Ini saya bakal ngejelasin poin-poin utamanya, yaitu pertama ada sholat yang benar akan menjaga hati dan pikiran. Artinya orang yang sholat khusyuk cenderung terjaga dari niat buruk dan pikiran negatif. Dan yang kedua yaitu ada khusyuk dalam sholat membentuk kesadaran moral, yang artinya orang yang sadar bahwa dia selalu diawasi Allah akan lebih berhati-hati dalam berperilakunya. Dan yang ketiga yaitu ada rutin sholat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab, di mana disiplin dalam ibadah
akan tercermin dalam tanggung jawab sehari-hari. Dan yang keempat yaitu ada sholat menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah, yang artinya yaitu perasaan ini mendorong seseorang menjauhi dari dosa dan memperbanyak amal baik. Dan yang terakhir yaitu ada perilaku mencerminkan kualitas sholatnya, dimana jika perilakunya masih buruk berarti ada yang kurang dalam kualitas sholatnya. Adalah sholat bukan sekedar kewajiban ibadah, tapi juga melainkan juga sarana pembentukan karakter dan akhlak mulia. Ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik atau khusyuk, tepat waktu dan memahami makna, maka sholat tersebut akan menjadi pengingat yang kuat untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjaga perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, kualitas seseorang akan tercermin dalam sikap dan tindakan nyata di kehidupan sosial. Oleh karena itu, memperbaiki sholat berarti juga memperbaiki diri secara keseluruhan. Baik teman-teman yang saya hormati dan ibu bapak yang saya hormati, segitu saja materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran buat kalian semua. Terima kasih.